Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, senang sekali hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan teori belajar dan pembelajaran. Mengapa kita harus mempelajari materi ini dalam teknologi pembelajaran PAI? Karena sebelum kita menggunakan teknologi pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu belajar, ciri-ciri belajar, teori belajar, dan prinsip-prinsip belajar. Sehingga nantinya dalam menggunakan teknologi pembelajaran itu tidak asal gitu ya, tapi sesuai dengan teori dan konsep yang telah dipahami sebelumnya. Baik teman-teman, di sini saya akan share PowerPoint. Nah, di sini landasan teori belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari teori belajar? Apa saja teori belajar? Belajar itu apa sih? Pembelajaran itu apa? Nah, belajar dan pembelajaran itu adalah proses yang dilakukan dengan adanya perubahan, baik itu pengetahuan, keterampilan, ataupun perilaku. Kita lihat ya di sini submateri yang akan kita pelajari pada hari ini ada tentang pengertian belajar, 2, prinsip-prinsip belajar, 3, ciri-ciri belajar, dan yang keempat, teori belajar. Kemudian di sini pengertian belajar menurut empat ini ya, menurut ada yang secara umum dan menurut para ahli. Kalau secara umum, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Kita bisa garis bawahi ya, di sini ada proses atau upaya, ada perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian menurut M. Sobri ada kesamaan ya, bahwa belajar itu adalah proses usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu perubahan juga sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Siti Morgan, suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Dan menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Nah, teman-teman, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa belajar itu ada proses, ada penyesuaian, ada adaptasi, dan berakhir dengan adanya perubahan. Perubahannya berbentuk apa? Bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Lanjut, prinsip belajar ada 5 poin, perhatian dan motivasi. Apa itu perhatian? Perhatian itu adalah di mana seseorang untuk memilih dan merespon dari sekian banyaknya rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Dari luar memberikan rangsangan, kemudian dia merespon, itu namanya perhatian. Kemudian motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam belajar tentunya peserta didik harus memiliki motivasi yang ada di dalam dirinya. Misalkan dia ketika peserta didik masuk ke suatu sekolah memang benar-benar atas pilihannya sendiri atau dari motivasi ekstrinsik. Misalkan masuk ke satu sekolah disuruh oleh orang tuanya, begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini keaktifan. Dikatakan belajar apabila ada proses yang aktif.
Anak harus memiliki sifat yang aktif, konstruktif, dan merencanakan sesuatu. Jadi anak harus mampu mencari, mencernakan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Jadi supaya aktivitas belajar mereka relatif tinggi, gitu. Jadi tidak monoton atau pasif. Kemudian yang ketiga, pengulangan. Ini kalau dalam proses belajar itu kita menangkap yang disampaikan oleh pendidik, kemudian mengamati, memahami, mengingat, menghafalkan gitu kan. Kalau misalkan menjelang ujian, nah itu ada proses pengulangan di situ. Seperti halnya pisau kan, kalau misalkan lama-lama diasah dia juga menjadi tajam. Nah, daya nalar kita, daya ingat itu juga kalau digunakan terus-menerus menjadi daya yang dapat menjadi sempurna gitu. Terus yang keempat, tantangan. Belajar itu harus menghadapi tantangan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan begitu. Terus yang kelima, ada balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan itu ada yang positif dan negatif. Positif itu bisa berupa reward, negatif itu bisa berupa punishment. Contoh lainnya misalkan ketika selesai mengerjakan tugas atau latihan gitu, ataupun ulangan harian, siswa bertanya kepada gurunya jawaban yang benar itu apa, kemudian nilainya berapa. Nah, sehingga siswa dapat memperbaiki dirinya. Ada feedback atau balikan dari situ. Kemudian contoh lainnya, ada dua penguatan, jenis penguatan. Yang pertama itu berupa verbal seperti kamu bagus, kamu hebat gitu. Ketika siswa tersebut berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, penguatan gestur. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, tapi misalkan jempol atau tepuk tangan dan memberikan senyuman kepada siswa gitu. Nah, ini sebenarnya balikan dan penguatan ini tidak selamanya bersifat positif, ada yang negatif seperti saya bilang tadi, yaitu punishment. Tapi baik positif ataupun negatif sama-sama baik sebenarnya untuk siswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Nah, di sini ada ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan, tentunya perubahan tingkah lakunya permanen. Tentu ini ada yang permanen dan ada yang tidak gitu. Tapi disebut belajar apabila dia telah merubah dirinya menjadi lebih baik secara konsisten dan istiqomah. Kemudian prosesnya panjang. Tentu saja ya, belajar itu tidak instan, membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga proses yang tidak mudah, melalui pembiasaan, melalui teladan begitu kan, melalui diskusi, melalui pembinaan. Yang keempat, belajar itu harus memiliki tujuan. Apa sih tujuan kita belajar itu? Harus ada perubahan tadi dan terarah, jelas mekanismenya. Kalau hari ini kita belajar apa, besok belajar apa, ada ujiannya begitu. Kalau misalkan nilainya masih jelek, maka akan diadakan remedial. Itu kan terarah ya, sistematis, terus meliputi segala aspek tingkah laku. Lanjut, di sini teori-teori belajar itu yang akan saya bahas pada hari ini ada 3. Teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Nah, yang pertama teori behavioristik. Teori behavioristik ini diperkenalkan oleh Thorndike. Rumpun teori ini disebut teori behaviorisme karena sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diukur. Jadi ada proses perubahan. Teori behaviorisme ini memiliki ciri-ciri, diantaranya harus ada stimulus dan respon gitu. Hampir mirip dengan balikan dan penguatan tadi. Jadi harus ada feedback dari guru.
baik itu positif atau negatif. Kalau positif berupa reward, negatif punishment. Tapi baik positif ataupun negatif, sebenarnya dua-duanya sama-sama baik gitu untuk peserta didik. Lanjut, prinsip teori behavioristik siswa aktif. Yang kedua, materi diberikan dalam unit-unit kecil. 3, tiap respon diberi umpan balik. Kalau verbal, bagus. Kalau secara gestur, tepuk tangan, jempol, atau senyuman. Yang keempat, penguatan setiap kali memberikan respon positif atau negatif. Nah, langkah-langkah pembelajaran menurut teori behaviorisme: menentukan tujuan, mengidentifikasi pengetahuan awal, menentukan materi dan memecahkan masalah, menyajikan materi, memberikan stimulus dan respon, penguatan dan hukuman, stimulus baru dan evaluasi. Lanjut, di sini teori kognitif. Di sini ada tahapan-tahapan berdasarkan umur ya. Perkembangan kognitif merupakan proses genetika didasarkan atas mekanisme biologis. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Kalau misalkan umur 0 sampai 2 tahun, mereka bersifat internal, sensomotorik, misalkan gerakan-gerakan yang bersifat sederhana, gitu, misalnya mengambil barang, gitu, itu harus disesuaikan. Dalam teori ini, ciri-cirinya itu siswa harus berpikir cerdik untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya sesuai dengan umur perkembangannya ya. Lanjut, langkah pembelajarannya: tujuan, menentukan materi, menentukan topik, menentukan kegiatan, dan menentukan metode. Dan teori yang terakhir yaitu konstruktivisme, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Secara singkatnya bahwa teori konstruktivisme ini adalah teori belajar yang dimana siswa belajar secara mandiri, gitu, menemukan sendiri, aktif, menyusun konsep, dan memberikan makna sesuatu yang dipelajarinya. Ini apa ciri-cirinya? Bersifat bebas, gitu. Siswa bebas belajar mencari informasi. Misalkan pendidik menentukan satu tema, maka silakan kalian mempelajari tentang sholat misalkan. Terus siswa belajar secara bebas, dia menentukan apakah belajar melalui internet, melalui buku, gitu. Dia diberikan kebebasan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ciri yang kedua, keberhasilan dan kegagalan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda yang perlu dihargai. Artinya, tidak ada siswa yang pintar dan siswa yang bodoh, gitu. Jadi harus benar-benar dihargai sekecil apapun mereka melakukan suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, kontrol belajar dipegang oleh peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran ditekankan pada pemahaman yang menuntut aktivitas kreatif dan produktif. Strategi dalam teori konstruktivisme berikan kepada siswa untuk menerapkan cara berpikir dan belajar paling cocok dengan dirinya. Ya, seperti saya bilang tadi, misalkan kalau dalam pembelajaran PAI, silakan anak-anak untuk mencari tata cara sholat. Bagaimana mereka mengerjakannya, itu terserah mereka. Misalkan mencarinya di YouTube atau di buku, tidak membatasi diri, atau boleh melakukan observasi ketika sholat berjamaah gitu. Terus budayakan melakukan evaluasi diri. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru memberikan feedback kepada siswa. Silakan kalian mengevaluasi diri tadi, belajar tentang apa saja, prosesnya bagaimana, dan hasilnya bagaimana. Kalau misalkan sudah positif, sudah baik, maka ditingkatkan lagi, dan jika memang ada kekurangan diperbaiki di kemudian hari. Nah, baik teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian selaku calon pendidik pada mata pelajaran PAI, untuk menerapkan teori pembelajaran ini sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.